Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Rekan-rekan yang sedang stay tune di channel Robotik Nusantara, bahwa malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita atau workshop kita, yaitu yang berkaitan tentang MicroPython on ESP32. Ya. Malam hari ini merupakan malam yang minggu yang keempat pertemuan kita dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan mungkin rekan-rekan semua banyak yang tidak gabung atau belum sempat gabung malam ini karena masih disibukkan dengan agenda Idul Adha. Mungkin ada yang masih memasak sate atau bermalam minggu dan lain sebagainya, menikmati daging kurban. Kalau saya sendiri sudah malam Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin, sudah merayakan potong kurban. Baik, pada minggu keempat ini kita akan berdiskusi tentang input analog, kemudian PWM dan timer dan interrupt yang ada di ESP32, tentu menggunakan MicroPython. Bahwa pada minggu yang lalu kita sudah diskusi tentang GPIO digital, kemudian ada diskusi pula tentang komunikasi watt. Nah, kita lanjutkan malam ini, yaitu tentang input analog, PWM, dan timer serta interrupt. Minggu kemarin ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu berkaitan tentang watt. Ya. Saya lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah maksudnya di sini adalah bagaimana pengirimannya, ya, pengiriman yang diterima oleh ESP, ya. Ada tipe karakter, kemarin kan dicontohkan tipe karakter. Bagaimana jika data numbering? Apakah tetap diterima sebagai tipe data karakter? Ya. Jadi kan kemarin kita berkaitan kalau kita mengirimkan sebuah sinyal ke ESP, tentu kita menggunakan ASCII, ya, ASCII, kode ASCII, ya. Nah, itu tentu kita tidak bisa menggunakan data numbering, tetapi data numbering itu harus diubah atau dikonversi ke dalam bentuk karakter terlebih dahulu, ya. Jadi harus diberi titik tanda petik di atasnya, ya. Misalkan 1 berarti harus diberi tanda petik di atas. Nah, itu mungkin, ya. Jadi bagaimana jika data numbering, apakah tetap diterima sebagai tipe data karakter untuk mengirimkan ke komunikasi watt? Itu harus diubah dulu, berubah dulu ke bentuk karakternya. Oke, hari ini kita lanjutkan, ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Bentar. Agak lambat respon komputernya. Baik, kita sudah masuk ke minggu keempat. Materinya adalah materi kelima ini, ya, materi kelima. Karena 2 materi kemarin sudah dibahas di pertemuan pertama. Oke, yang kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang input analog, kemudian PWM, lalu ada timer dan interrupt. Bagaimana cara menggunakan
MicroPython untuk mengakses mengakses peripheral tersebut. Agenda hari ini yaitu input analog mengenai ADC tentunya, kemudian PWM, kemudian timer dan interrupt. Baik, pertama input analog. Jadi di dalam ESP32 itu dia memiliki berbeda dengan ESP8266 ya, ada pin-pin tertentu ya. Pinnya lupa saya, ada pin sedikit pin ya, terbatas pin analognya ini terbatas ya. Sebentar. Ini saya geser dulu. Nah. Ya. Jadi di analog ESP32 ini there is several pin on ESP32 that can act as analog pin. Jadi di ESP32 ini memiliki beberapa pin ya yang dapat difungsikan sebagai pin analog. Nah, di sini pin-pin ini disebut dengan pin ADC ya. Jadi semua GPIO ini dapat berguna, dapat beraksi, digunakan sebagai pin ADC, yaitu pin berapa saja. Di sini pin 0, 2, 4, 12, ya. Kemudian ada GPIO ya ini, GPIO 13, 14, 15, dan seterusnya. Ada jadi dibandingkan dengan ESP8266, ESP32 ini lebih banyak pin yang bisa digunakan untuk untuk analog. Nah, rentang dari analog ini dia memiliki 12 bit ya, lebarnya dia. ESP32 ini dia 32 bit untuk ADC-nya. 12 bit, maaf, 12 bit. Kalau yang ESP8266 ini hanya 10 bit. Jadi rentangnya 0 sampai maksimum ya, 0 sampai 1023, 1024. Kemudian kalau ESP ya, ini maksimalnya ya, ini maksimal untuk ADC-nya itu ESP32 itu adalah 0 sampai 4096. Tapi terbacanya nanti 4095 ya. ESP8266 itu 1024. Terbacanya maksimum 0 sampai 1023. Jadi tegangannya ya ini. Jadi konversinya ya 0 sampai 3,3 volt itu akan terbaca di ESP32 ini maksimum 4095 bitnya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya analog, perbedaan analog yang digunakan untuk di dalam ESP826 ESP32 ya, di sini ada analog pin. Itu kalau ESP8266 ini hanya A0, ADC 0 saja. Dia memiliki lebar resolusinya ya, resolusi ya tadi ya 10 bit 0 sampai 1023. Ya, terbacanya 0 sampai 1023. Sedangkan ESP32 ini pin-pinnya itu tersedia banyak sekali. Available-nya ya, yang tersedia itu banyak sekali. Jadi di situ resolusinya 12 bit sampai 04095. Nah, di sini kalau kelebihan di dalam ESP32 sendiri, resolusi di ESP32 ini bisa diubah-ubah ya. Mulai dari 10 bisa diubah ke 10, 11, 12 ya, maksimum adalah 12. Nanti bagaimana cara mengubah resolusi ini saya akan tunjukkan caranya. Sebentar. Saya buka Tony-nya ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke prakteknya. Bagaimana cara memanfaatkan ya? Memanfaatkan di sini uji coba input analog ya.
Yaitu kebutuhan yang harus disiapkan di sini ESP32, kemudian potensiometer 10K, kemudian breadboard, jumper wires, kabel jumper. Ya. Di situ ada kita buat rangkaian seperti ini ya. Jadi di sini saya pin tengah pada potensiometernya atau apa ini variabel resistor ya, itu saya masukkan, saya gabungkan ke pin D4 situ. Ya. D14 di sini ya. Maaf, D13. 34 ya, maaf. Dia dikoneksikan ke 30 GPIO 34. Kemudian kita akan jalankan programnya yang berikut ini. Ya. Saya rangkai terlebih dahulu di sini. Nah, di sini saya rangkai terlebih dahulu. Pin 34. Ya, jadi pin ini kan ada 3 ya. Ya, tunjukkan ini ada 3. Yang pertama terserah ini, yang tengah ini akan saya gabungkan. Ya, kanan kiri ini terserah mau digabungkan ke positif atau negatif. Yang tengah ini saya masukkan, saya gabungkan ke pin 34. Ini ke pin 34. Sebetulnya lebih mudahnya ke ini aja. Ke pin 34 ya. Nah, kemudian yang lainnya, yang sebelah kanan, ini saya gabungkan ke ground. Lalu selanjutnya di sini saya gabungkan ke P-in. Anda bisa menggunakan P-in ya. Bisa digabungkan ke P-in. Di sini ada pin P-in ya. Ada pin P-in di sini, P-in atau ke 3,3 volt. Ini tidak ada pengaruhnya. Kita akan coba bagaimana reaksinya. Bentar, saya buka toninya. Maaf, ini agak lambat. Nah,
Ini adalah Tony. Ya, kita buka Tony, aplikasi Tony-nya, ya. Di sini saya akan mengetikkan, ya, itu program analog, input analog. Ya, pertama kita harus memanggil library-nya dulu. Library mesin kemarin ya, sama seperti yang kemarin. Kita akan mengimport kelasnya yang kelas kita butuhkan, yaitu pin. Ya. Kemudian karena kita menggunakan akan mengaktifkan ADC, maka kita panggil kelas ADC-nya. Ya. Mesin ini adalah modulnya, modul library-nya ya. Kemudian import yang di dalam modul ini itu ada pin, ada ADC dan lain sebagainya. Kemudian ada proc, kita panggil lagi time, ya, time import sleep. Jadi artinya di sini kelas ini itu terdapat dalam modul atau library time, bukan berada di mesin. Lalu saya akan panggil, ya, kita akan membuat objek ADC. Objek ADC berarti kita menggunakan apa itu di situ variabel resistor. Berarti kita buat potensio aja, potensio, ya, potensio kita panggil kelasnya berupa ADC, ya, pin 34. Ya. Kemudian di sini setelah kita panggil potensio ini, baris berikutnya nanti kita akan membuat atau mendefinisikan jangkauan dari tegangan yang akan kita baca. Jadi misalkan kita ingin membaca tegangan, ya, tekan di sini baca tegangan 3,3 volt, 3,3 volt ya. Ya. Jadi nanti rasio atenuasi atenuasi yang ada di dalam ESP ini itu berkisar 11 dB ya kalau di dalam ESP ya. Jadi di sini kita gunakan metode aten. Ya. Maka di sini kita panggil saja portnya, ya, kemudian aten, ya. Nah, jadi ada beberapa metode di sini untuk membaca tegangan. Misalkan saya ingin membaca tegangan 3,3 volt, berarti kan rasionya resolusinya itu kan maksimal ya 4095 ya. Jadi di sini kita buat adc.attn db kalau maksimal berarti db 11 dB. Ya. Jadi di sini ada metodenya. Ini kalau kita maksimal. Bagaimana kalau kita ingin mengubah resolusinya menjadi yang kita baca misalkan tegangannya hanya 1,2 volt saja. Berarti kita ubah di sini. Jadi di sini ada, ya. Saya perlihatkan dulu. Jadi di sini untuk metodenya, ya, metode dari pembacaan tegangan itu, perubahan resolusinya itu ada 4. Yang pertama, saya tuliskan sini aja, nanti saya hapus lagi. Yang pertama itu adalah pot, ya, ADC atenuasinya itu ada 0 dB. Itu ini sama dengan 1,2 volt, ya. Kalau lagi di sini saya kopikan saja.
Kemudian 5 dB itu artinya resolusi yang terbaca nanti kan tegangannya yang dibaca adalah 1,5 volt ya. 1,5 volt. Lalu di sini ada kalau kita membaca 2 volt berarti di sini menggunakan 6 dB. Nah, yang terakhir tadi ya 11 dB itu pembacaannya itu 3,3 volt. Jadi pembacaan tegangan kita menggunakan metode Aten ya. Itu resolusinya bisa berubah-ubah seperti ini berdasarkan metode Aten tadi. Kita akan coba potensio Aten ADC yang akan kita baca atenuasinya adalah maksimal 11 dB. Ya, kita coba di sini. Ya. Setelah baca tegangan 33 volt, barulah di sini kita akan buat pembacaannya. Well true, ya. Kemudian kita panggil pot value dari potensio tadi yang kita buat tadi ya. Potensio ya. Nah, ini harus sama ya. Potensio Aten. Nah, kita simpan nanti nilai potensio ADC-nya. Objeknya tadi potensio, kita print nilai pot value-nya. Kita slip 0 sebesar 0,1. Oke, sekarang kita simpan ke DSP. Save device main PY ya. Di sini kita namakan main PY. Nah, oke, jangan lupa klik restart enable-nya. Type error ADC object is not scalable. Oh, berarti ada ADC error not scalable. Coba lagi. Nah, di sini sudah terbaca. Sekarang kita akan coba putar. Coba saya pilihkan dulu. Saya restart poninya. Oh maaf ya, pinnya tadi terlalu lupa saya. Kita menggunakan pin maaf nih. Ya, kita gunakan pinnya.
ada sedikit kendala di sini ya. B34 masuk, kemudian satunya ke ground. Perlu reset dulu toninya ya. Saya coba simpan ulang lagi. ADC object is not, coba ini. Saya restart ulang. Bentar ya. Save ke device dengan nama main.py. Nah, ini ada sedikit error pula ya. Jadi ketika ini berhasil, maka ketika potensio ini diputar, maka di sini di Tony ini dia akan mengeluarkan nilai 0 sampai 4095 tadi di terminalnya. Ini ada sedikit error ya. Oke, saya simpan dulu. Saya share. Ini objek ADC, ternyata objek ADC-nya belum ini ya, tidak ke label dia. Help.
Oh, lupa saya install modul ADC-nya sepertinya. Jadi intinya di sini kalau dia berhasil ketika potensio ini diputar, ya, maka di situ akan menampilkan di bagian ini, di terminalnya ini akan menampilkan nilai dari resolusi ADC-nya tadi. Ya, itu sepertinya modul ADC yang saya punya ini tidak berhasil nih. Ada salah satu yang belum. Oh, ini. Ini ya. Nah, di sini. Ini sudah berhasil ya. Di situ dia menunjukkan 0000. Jadi tadi ada kurang read ini ya. Jadi di sini kalau saya putar ya, potensionya itu akan terjadi perubahan. Ini potensionya terlalu kecil, resolusinya terlalu lembut. Jadi putarannya ini ya. Nggak nampak. Mungkin saya harus ganti potensio yang lain. Saya ubah potensionya. Oke, saya restart ulang. Nah, di situ ketika potensio ini saya putar, dia akan mengalami perubahan. Ini tidak terjadi perubahan ya. Mungkin ada yang keliru. Percobaannya. 34 grounding. Ya, biasa kalau bermain dengan hardware itu ada kalanya banyak trouble-nya. Nah, seperti inilah. Jadi intinya ketika
potensio itu diputar, maka dia akan mengalami perubahan step by step gitu ya. Jadi defaultnya kalau kita maksimal itu adalah 12 bit default dari ESP32 ini. Oke, kita lanjut ke PWM. Permasalahan banyak sekali untuk hardware biasanya, jadi terkadang tadi dicoba sekarang nggak bisa gitu kan, banyak sekali bermasalah. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini program yang tadi ya. Ke PWM. Jadi PWM ini atau biasa disebut dengan pulse width modulation, itu adalah suatu teknik modulasi atau memodulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. Jadi misalkan biasanya kita ingin mengendalikan sebuah motor, ya biasanya umumnya motor, tegangan gitu kan, itu bisa diatur menggunakan PWM. Jadi ada kaitannya dengan duty cycle ya, atau siklus kerja kalau biasa mengistilahkan ya. Ya, di situ ada duty cycle. Jadi kalau 25% di sini berarti kan tegangannya 0 sampai 3,3 volt. Jadi berapa persen on-nya ini selama di puncak ini ya. 25% berarti kan seperempat selama on-nya ini akan swap 25%. Nah, ini berkaitan dengan frekuensi ya. Jadi frekuensinya ini di ESP ini nilainya antara 0 sampai dan 78.125 ya. Nah, dengan menggunakan frekuensi, jadi semakin tinggi frekuensinya maka dia akan semakin nampak nanti. Kita akan berikan contoh bagaimana frekuensi. Jadi frekuensi itu jadi menentukan ya, frekuensi itu nanti menentukan seberapa cepat PWM-nya menyelesaikan satu periode. Jadi satu ini dari periode 1 ya. Satu periode ini dalam menyelesaikan setiap periodenya. Ya, jadi ada 4 di sini, 0 berarti 0% berarti itu kan PWM-nya adalah output off. Kalau 100% berarti dia berada duty cycle, berada di puncak duty cycle-nya 100% on terus gitu ya. Jadi kalau 25% on-nya itu seperempat dari 100%. Kalau 50 berarti on 50, off 50. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita tunjukkan PWM di sini ya. Kita langsung saja ke rangkaiannya. Di situ saya menggunakan LED eksternal biar lebih nampak. Di sana LED eksternal digabungkan ke D4. Kemudian di sini
kaki positifnya negatif ya, negatifnya itu ke ground. Oke. Kita ketikkan program berikut ini. Jadi rangkaiannya di sini, ya di situ pin LED ini eksternal warna kuning ya, saya menggunakan warna kuning, dia nyambung ke D4 dan ke kaki yang satunya lagi ke ground. Nah. Kita lanjutkan, tidak usah mengubah yang tadi ya. Berarti kita harus manggil kelas PWM. PWM. Kita buat frekuensinya, frekuensi supaya untuk menyelesaikan tadi ya, dalam satu periode tadi. Frekuensi itu 5.000 frekuensinya. Kemudian kita akan buat objek PWM yang akan dipanggil. Itu misalkan LED, itu PWM, di pin berapa tadi? Pin 4. Ya, pin 4. Frekuensi ya, while true. While true di sini duty cycle-nya, puncaknya ya, untuk for, jadi dia akan looping for duty cycle berdasarkan duty cycle-nya. In ring, nah ring ini nilai start ya, jadi sintak dari ring ini adalah start ya, stop, kemudian ada step. Nah, di situ cara menulis ringnya. Atau bisa juga yang kita inginkan adalah di situ misalkan nilai 1024 ya misalkan. PWM untuk 1024. Startnya adalah mulai dari 0 dan berakhir pada 1024. Nah, stepnya berapa? Ini secara otomatis nanti akan atau otomatis increment ya, itu stepnya itu berkaitan dengan increment, penambahannya satu step. Ya, kita akan lihat nanti. Ini secara otomatis dia akan bertambah stepnya berdasarkan duty cycle yang dimasukkan tadi. Misalkan kemudian LED dari duty supaya lebih nampak akan saya buat supaya nggak cepat-cepat ya 0,0 0,5 saja. Oke. Ini saya save. Saya hidupkan dulu. Nah, oke, saya save.
Maaf ya. Nah, seperti inilah. Kalau kita uji coba hardware itu harus sabar. Kemarin bisa, sekarang tidak bisa ya. Kita set ulang. Set as, get device, main PY. Oke. Wah, ini. Terkadang bermasalah ke kabel, ke yang lainnya, dan lain sebagainya. Nah, hardware itu kalau kita bermain dengan hardware ya. Sepertinya memang harus di restart ulang Sony-nya ya. Nah, terkadang seperti ini permasalahan Sony itu entah kenapa Sony itu apa namanya selalu saja mengalami trouble seperti ini. Oke, akan kita coba. Bentar ya. Ini pinnya pin berapa tadi ya? Pin 4 ya. Apa saya nah, ini. Saya set ulang. Nah, itu kan. Bentar. Jadi di sana LED-nya sedikit demi sedikit dia akan naik ya. Hidup ya, PWM-nya redup sampai ke lebih jelas, keterang ya. Nah, ini saya ubah misalkan 0,5. Biru pula. Saya slipnya saya ubah ya.
tuh. Dia akan nampak ini nilai slipnya tadi. Akan terus naik, terus. Ya nggak nampak ya di situ. Coba frekuensinya saya ubah. Frekuensinya saya ubah menjadi 100. Nah, dia akan terus naik nilainya. Apa namanya? Cahayanya. Gelap, terang, semakin terang, dan kemudian kembali lagi, mati lagi gitu kan. Tuh, itu tadi contoh dari PWM. Nah, sekarang nampak nggak kalau saya ubah misalkan LED-nya itu ke pin 2. Saya ingin menggunakan LED on board built-in. Tuh. Jadi kurang cahayanya sama aja ya. Jadi dia akan nampak sebetulnya di sini redup, terang sampai maksimal 1024, terus kemudian mati lagi. Ya, itu untuk PWM-nya. Kalau sudah 1023 itu nanti dia akan kembali lagi ke 0 dan seterusnya. Jadi ini ya, kita import kelas PWM yang berada di dalam modul mesin. Ini menggunakan frekuensi 100, jadi rentangnya antara 0 sampai 78125 tadi ya, rentang frekuensi yang kita pakai. Nah, ini adalah LED yang kita gunakan. Ini LED built-in, dia berada pada pin 2. Dan frekuensi, nah ini duty cycle-nya, in ring 0 sampai dia akan looping ya, melakukan looping berdasarkan duty cycle, berarti dia akan membaca 0 sampai nanti 1024, dia akan setelah 2004 dia akan kembali lagi ke 0. Dia akan membaca seperti itu. Sudah terang maksimalnya adalah 1024. 1024 itu berarti tadi kalau kita bicara tentang analog tadi, berarti dia berada pada tegangan 1,25. Oke, selanjutnya setelah PWM, kita
kita belajar tentang timer. Pertama adalah timer. Nah, timer itu apa sih? Timer ini berguna ketika kita akan mengeksekusi kode dengan interval waktu yang spesifik. Ya, misalnya kita akan membuat LED berkedip. Program utamanya itu adalah LED berkedip dengan jeda waktu 1 detik. Nah, jadi pada menggunakan delay atau sleep di sini, jadi sebuah loop dalam sebuah loop ya tadi while ya dalam program utamanya dengan menggunakan timer callback itu akan lebih baik karena tidak akan mengganggu sebuah proses yang lain gitu ya ketika dia berjalan. Tentu kalau prosesnya dia menggunakan sleep, tentu kan proses program yang lain tentu dia akan terganggu, harus mendahulukan delay-nya tadi dan lain sebagainya. Dia harus di sini dia menggunakan callback, timer callback akan lebih bagus, ya, karena tidak akan mengganggu proses yang lain. Dalam menggunakan timer sama, kita akan gunakan LED eksternal maupun internal. Nah, misalkan kita tadi ya, ini adalah program LED berkedip dengan jeda 1 detik. Nah, ini programnya. Saya ingin menghidupkan LED. Pertama, from machine import. Ya. Kita yang panggil peripheral timer. Kita panggil kelas timernya. Ya. Kemudian kita buat objek dulu. LED pin keempat. Nah, saya menggunakan LED warna kuning ya tadi. LED warna kuning di pin keempat. Bentar ya. Bentar. Nah, di situ ya, saya gunakan LED keempat, jadi pin sebagai output, kemudian LED value, timernya yang saya gunakan di sini, nilai awal defaultnya akan saya buat 0 untuk LED-nya ya. Kemudian timer, saya akan mengaktifkan timer 0. Kemudian di sini saya akan membuat fungsi, mendefinisikan dengan fungsi LED blink. Dari timer 0 tadi ya, variabel timernya itu adalah timer. Oke. Kemudian LED value-nya itu adalah kebalikannya tadi, kebalikan dari value 0. Value not LED value 0. Oke. Nah, sekarang kita buat timer. Timer inisialnya period
sama dengan 1000. Sebentar saya lihat dulu. Nah, kemudian kita panggil modenya, mode periodik dari timernya. Timer periodik. Periodik. Kemudian callback let blink. Ini ya. Callback let fungsi tadi kita callback ya, kita panggil ulang. Oke, saya simpan. Nah, ini bermasalah terus. Tony ini selalu bermasalah. Nah, saya simpan ke device. Nah, itu kan. Dia LED-nya akan menyala. Ini tidak menggunakan delay, tetapi dia menggunakan timer dengan periode 1000. Ya. Kalau periodenya ini saya ubah, misalkan 100 ya, maka dia akan berubah juga model LED-nya tadi ya. Saya stop dulu. Jadi selalu permasalahannya itu ada di USB kalau Tony. Kita stop. Maaf ya, permasalahannya itu di sini terus. Nah, ini akan saya coba cek. Nah, di situ. Ini menggunakan kedipan ini, timer ini, dia menggunakan periode 100. Jadi semakin tinggi periodenya, maka dia akan kedipannya akan semakin lambat. Gitu. Oke ya, itu timer.
untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang interrupt. Nah, sini. Jadi interrupt itu adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan suatu perintah. Kenapa bukan microcontroller? Karena mikroprosesor ini berada di dalam microcontroller gitu ya. Jadi ada fungsi ISR namanya di sana, itu fungsi register untuk interrupt yang dimiliki oleh mikroprosesor. Ya. Untuk melakukan suatu perintah. Jika terjadi interrupt, maka prosesor akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan perintah pada bagian interrupt. Nah, kalau kita lihat bagannya di sini, kanan ataupun kiri, jadi ini adalah main program. Di sini main program, kalau terjadi interrupt, maka dia akan menghandling dulu. Rutin interrupt-nya akan dihandling terlebih dahulu sampai interrupt ini selesai. Ketika dia selesai, maka dia akan kembali ke main program lagi. Ya. Jadi di sini busy. Jadi busy ini adalah ketika si program itu melakukan program utamanya, ya. Nah, di sini akan terjadi main thread. Kemudian terjadi interrupt thread, maka dia akan menyelesaikan terlebih dahulu interrupt-nya, terjeda program utamanya ya. Setelah program utama terjeda, setelah ini apa namanya, interrupt ini tereksekusi, dia akan kembali ke program utamanya. Jadi itu model interrupt. Nah, bagaimana cara menggunakan interrupt di dalam MicroPython? Nah, di sini kita menggunakan apa namanya ini, switch ya, button. Button di sini saya menggunakan resistor eksternal. Resistor eksternal. Pull down. Ini saya gunakan D4 lagi. Nah, interrupt. Nah, ini menggunakan interrupt. Jadi dia akan vir.irq ya. Saya kopikan saja yang sudah ada. Ini ya. Saya share dulu.
Oke. Nah, di sini programnya saya simpan ke ISP-nya. Bentar, saya stop dulu. Pin yang dipakai adalah pin 4 ya. Pin 4. Nah, di sini. Jadi, di sini for mesin kita seperti biasa ya, kita buat modulnya dulu, kemudian kita akan membuat fungsi handle interrupt ya, fungsi handle interrupt. Ya, di sini. Def handle interrupt pin ya, di situ print interrupt button push. Jadi ketika nanti terjadi interrupt, maka yang dikerjakan adalah fungsi ini. Ya. Fungsi inilah yang akan dikerjakan. Jadi fungsi ini adalah fungsi interrupt-nya. Flat value-nya adalah 0. Berarti ketika nanti terjadi interrupt, tombol button itu dipencet, maka LED itu akan mati selama 20 detik. Nah, maka kita definisikan dulu. Di sini adalah LED yang berada pada pin 2 sebagai output, kemudian peer ini adalah button. Ini jadi kita kalau misalkan kita menggunakan sensor ya, button ini juga bisa diubah ke sensor peer misalkan ya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengaktifkan interrupt, untuk menghandle interrupt tadi. Ya. Jadi ini untuk yang terblok itu untuk mendefinisikan mode trigger ya, mode trigger pada pin interrupt-nya. Jadi ada 3 kondisi sebetulnya. Ini peer ya, peer ini adalah merujuk pada variabel peer ini. Kalau kita misalkan di sini adalah kita namakan tombol, berarti di sini adalah tombol dari IRQ, fungsi interrupt-nya IRQ trigger sama dengan pin IRQ rising. Ada IRQ rising, ada IRQ falling, ya, ada 2. Jadi nanti untuk kalau kita menggunakan rising ini untuk memicu interrupt setiap kali pin mengalami perubahan dari rendah ke high, itu rising. Kalau falling dia dari high ke low. Kemudian ada lagi pin, misalkan di sini kita ubah ke 3, IRQ rising-nya itu 3 ya, nilainya 3, berarti dia itu akan memicu dari kedua sisinya. Ini berarti ketika ada perubahan yang terdeteksi, dia akan mengalami sebagai pemicu kedua sisi. Nah, di sini ada handler. Handler ini berfungsi sebagai fungsi yang akan dipanggil. Ya. Fungsi yang akan dipanggil di sini adalah namanya handler interrupt. Akan memanggil def handle interrupt ini ya. Jadi di situ interrupt dengan menggunakan fungsi ini, fungsi handle interrupt akan dipanggil. Jadi fungsi ini akan dipanggil ketika dipencet tombol tadi. Jadi sehingga menyebabkan fungsi handle interrupt itu kalau terjadi perubahan pada pin tombolnya tadi,
variabelnya akan berubah menjadi true. Oke, kita dari program ini sudah saya simpan. Maaf, saya harus cancel dulu. Jangan lupa dalam menjalankan ini harus di cancel dulu setiap prosesnya. Nah, di situ interrupt ya. Nah, ini program utamanya adalah berkedip. Kalau si tombol ini saya pencet, nah, seharusnya dia akan mati ya, kan? Dia akan menyebabkan true, bernilai true dari fungsi handling interrupt tadi. Jadi di sana selama 20 detik. Jadi dia ini sedang menjalankan fungsi interrupt selama 20 detik, ya kan? Dia akan kembali ke program utamanya, yaitu dengan menghidupkan LED tadi. Nah, kalau kita pencet, dia akan mengerjakan interrupt. Oke ya. Nah, jadi ketika interrupt tadi dipencet, maka dia akan menampilkan seperti ini di tombol di bagian terminal bawah itu. Ya. Ketika si tombol ini dipencet, interrupt button push, dia akan menampilkan bahwa interrupt itu sedang dilakukan ya. Interrupt ini button push. Terjadi pemencetan button sebagai fungsi interrupt tadi. Ya. Nah, ini interrupt button push ini adalah print dari perintah handling interrupt tadi. Nah, sekarang kalau kita ubah misalkan di sini, kita ubah ke polling. Apa yang akan terjadi? Saya stop dulu. Polling dari high ke rendah. Berarti di sini harus diubah nilainya. Harus ada perubahan nilai value, LED value. Error lagi ya. Nah, ini berkaitan tentang ini tadi ya. Sepertinya agak sedikit error. Kalau misalkan saya ubah LED value, ya kan? Ini sering error di seperti ini. Jadi mungkin itu tadi ya. Kita bisa mengeksplor lebih lanjut mengenai ini. Kelemahan dari Tony itu sebetulnya ini ya. Terjadi error, harus reset dan lain sebagainya. Mungkin nanti di luar ini, di luar workshop ini akan saya berikan tutorial yang berkaitan tentang IDE yang bagus, yang lebih powerful ya. Nanti saya akan
carikan. Oke, mungkin materi pada hari ini sampai di sini ya. Dan saya rasa tidak ada pertanyaan karena kurangnya peminat saya rasa. Oke. Untuk hari ini yaitu pelajarannya adalah input analog, kemudian PWM, timer, dan interrupt. Ya. Itu fungsi-fungsi periferal yang umum dipakai di dalam pemrograman mikrokontroler. Jadi permasalahannya yaitu kita harus mungkin sering-sering untuk melakukan bersimulasi ya, melakukan simulasi atau melakukan percobaan seperti ini, karena ketika kita harus berinteraksi program dengan menginteraksikan hardware, karena banyak permasalahan-permasalahan yang akan muncul nanti. Baik, terima kasih untuk hari ini. Dan saya ucapkan selamat Idul Adha, dan kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Ya. Di jam yang sama dan waktu yang sama. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.